Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad bala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan kita suci Al-Qur'an di bulan suci Ramadan yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan menjadi pembeda atau furqan antara yang benar dengan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Wa qala idan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu biha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya Allah menurunkan kita suci Al-Quran di malam Qadar. Apa itu malam Qadar? Malam kemuliaan. Mengapa disebut malam Qadar malam kemuliaan? Karena pada malam itu seluruh malaikat Allah termasuk Roh Jibril turun ke bumi melihat hamba-hamba Allah yang beribadah di bulan suci Ramadan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah hingga terbit fajar. Jamaah Masjid Pasca Sarjana UNM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat hadir di masjid cantik mubarakah dan yang megah ini dalam rangka untuk sholat isya secara berjamaah, mendengarkan tausiah agama Islam dan dilanjutkan insyaallah sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Masjid Pasca Sarjana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul tausiah pada malam ke-23 Persib pemerintah yaitu amalan Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan. Apa amalan Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika sudah masuk sesi ketiga, yaitu itkum minan nar, pembebasan dari api neraka, atau 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yaitu Rasulullah memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sholat malam, lalu tidur sejenak, lalu dilanjutkan dengan sholat tahajud. Jadi perbedaan sholat malam dengan tahajud, kalau tahajud tidur dulu baru bangun di tengah malam, sepertiga malam lanjutkan dengan tahajud.
Kalau tidak tidur dulu baru sholat di waktu malam, namanya qiyamul lail. Seperti sholat tarawih sebentar, itu termasuk qiyamul lail. Lalu yang kedua, Rasulullah memperbanyak membaca Al-Quran, hatam Al-Quran. Jadi kalau bisa banyak iktikaf di masjid. Gubernur kita juga ustaz, sering berbincang-bincang. Beliau itu banyak memperhatikan masalah keagamaan. Itu undangan khusus Pak Gubernur, free, dijamin konsumsi untuk sahur, snack, kopi, teh di Masjid Asmaul Husna 99 Kubah untuk itikaf. Wabil khusus malam-malam ganjil 10 hari terakhir, usahakan hatam Al-Quran minimal 1 kali dalam bulan Ramadan ini. Kalau bisa juga hatam 1 kali minimal di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Sebagai penjual, ketika menunggu pembeli, pegang Quran. Sebagai dosen, ketika duduk-duduk melayani mahasiswa, pegang Quran. Kapan ada waktu senggang, baca Al-Quran. Jadi istilah saya memasyarakatkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat. Kenapa Timur Tengah diobok-obok, Pak? Karena negara-negara Islam sudah lupa pesan Allah, wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Jadi negara Timur Tengah itu Saudi, Yordania, Bahrain, Uni Emirat Arab, kita diadu domba. Afghanistan dengan Pakistan perang. Konon kabarnya hanya persoalan mazhab. Padahal dalam Islam ada memang 4 mazhab. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Jemaah masjid pasca sarjana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan Rasulullah ketika 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yaitu membangunkan keluarganya untuk meningkatkan intensitas baik dari segi frekuensi atau kuantitas maupun kualitas beribadah. Dengan dengan banyak berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Banyak istighfar. Istighfar paling pendek, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Boleh juga tobatan nasuha, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau sampai di situ saja dihafal, itu saja diulang-ulang, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, sampai menjelang sahur. Memang kita harus iktikaf di masjid. Tapi kalau kuat-kuat sedikit hafalannya bisa dilanjut, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Boleh tidak? Ini saya lakukan supaya tidak mengantuk. Itu doa taubatun nasuha. Apalagi banyak beristighfar, sudah banyak berdoa, karena Allah menjamin, ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti kukabulkan. Lalu banyak berzikir sudah tadi, lalu banyak berdoa, banyak istighfar. Boleh juga istighfarnya Nabi Adam yang Allah berikan di surah Al-A'raf ayat 23, Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh juga doa istighfarnya Nabi Yunus ketika berada di perut ikan, lalu Nabi Yunus istighfar dengan lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang dibaca berkali-kali Nabi Yunus, akhirnya ikan besar batuk, keluar Nabi Yunus dari perut ikan besar. Ini Allah berikan di surah Al-Anbiya ayat 87. Doa Nabi Yunus ini boleh juga menjadi doa kalau ada ibu-ibu yang susah melahirkan. Ini bacakan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah
dimudahkan dalam melahirkan. Berikutnya lagi, jadi yang terakhir amalan Rasulullah yaitu iktikaf, menyendiri takarruf di masjid, merenung dengan bermuhasabah apa kesalahan dosa saya di waktu lalu dia taubatan nasuha dan mengencangkan ikat pinggang untuk beribadah sebanyak-banyaknya, khususnya selama 10 hari di akhir Ramadan. Tapi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, para ulama berpendapat turunnya di malam-malam ganjil, malam ke-21, 23. Besar peluangnya malam ini karena tanda-tanda Lailatul Qadar ada tanda-tandanya. Hujan gerimis, lalu suasana adem ketika di siang hari tadi, lalu malam Jumat lagi. Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Malam ke-25, 27, 29. Usahakan minimal itu malam-malam ganjil. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Mari kita manfaatkan 10 hari terakhir ini untuk mengencangkan ikat pinggang, banyak beribadah di masjid. Kalau kurang sehat boleh di rumah, ketimbang banyak-banyak waktu terbuang di mall. Padahal sekarang sudah ada namanya belanja online. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.